cari cewek. Emang bisa waktu KKN ya? Jadi kayak atasnya kordes lah, bawahnya rektor. Waduh. Rektor banget ya bawahnya. Kok dibawa-bawa dari tadi ya? Udah terbukti dengan prestasi juara 1 UIUX. Ini Melawan pasukan Junction gitu ya. ini Junction ini. Kita mau sebut anjir. Bukan Ini saya yang Junction menyebutnya, ini. guys. Gimana ya? Halo dulur Tactics, selamat datang di podcast Koma Titik. Aku Alex bersama dengan Halo, aku Paler. yang akan menemani sepanjang episode kali ini. Bener banget tuh. Nah, kalau lu sendiri mungkin kita ngobrol dikit kali ya, Lek. Boleh. Minggu ini tuh kan minggu UTS nih. Hmm. Lu sendiri UTS-nya gimana, Lek, minggu ini? Kalau dari gue sendiri ya sebenarnya untuk overall aman. Aman. Tapi ada satu matkul yang menurut gue ya rada gitulah. Matkul apa tuh, boleh disebut nggak? Boleh. Nah, jadi buat teman-teman yang Tekom di sini ya mungkin tahu ada matkul pemrosesan sinyal. Itu susah sih. Dosennya itu Iya. lah. Ya, jadi di situ nilai gue bisa dibilang mungkin ukuran sepatu lah ya. 40-an. Nah. Kayaknya kita sekelas enggak sih lah? Bener, nilai gue juga ya nggak lebih gede-gede banget lah. Nah, Lebih gede dikit aja. karena fun fact buat temen-temen rata-rata sekelas itu 60 kemarin. Iya ya, bener, gitu. cuma 60-an jadi kayak ya udahlah. Emang nilainya segitu mau diapain nih, Lek? Iya. Tapi kan udah UTS nih. Hmm. Lu excited gak sih buat lebaran nih, pulang kampung, mudik? Parah gue. Soalnya apalagi gue yang jauh ya dari Bener banget. luar pulau segala macam. Nah, jadi kayaknya gue pengen banget pulang ke rumah terus lebaran bareng keluarga di rumah, Len. Ih, gue juga udah gak sabar banget nih, besok gue juga pulang nih, Lek, ke rumah orang tua nih. Jadi kayak wah excited banget lah, udah senang Bener. banget nih. Nah, tapi kalau lebaran nih kira-kira inget apa sih, Lek, sebenarnya? Gue biasanya kalau lebaran ya pasti yang terlihat langsung mudik gak sih? Mudik, bener. Mudik tuh identik berarti dengan kampung gak sih, Lek? Kampung. Ah, ngomong-ngomong tentang kampung, kayaknya inget ada program kerja dari Philcom nih, Lek. Tahu gak sih kira-kira apa? Gue kurang tahu nih, kira-kira apa tuh, Ler? Nah, ada program kerja pengabdian masyarakat nih, namanya Mahasiswa Membangun Desa, Lek. Intinya jadi kayak KKN, kita datang nih ke kampung-kampung. Sebenarnya lebih ke arah desa sih, bukan kampung ya. Kita kayak coba ngembangin desanya itulah kira-kira. Nah, di episode ini kan kita bakal ngebahas MMD berarti ya. Bener banget tuh. Nah, kita bakal datangin juga dong narasumber yang udah ngerasain nih gimana apa aja yang dilakuin waktu MMD segala macam. Jadi kita bakal sharing-sharing lah mengenai pengalaman mereka selama MMD. Bener banget tuh, Lek. Boleh banget tuh. Kira-kira siapa sih emang narasumber kita? Oke, mungkin kita langsung sambut saja ya. Yang terhormat Bapak Widodo, mungkin dipersilahkan. Ada Bapak Rektor kita, Lek. Kita tunggu aja nih. Lah. Ini bukan rektor kita. Ini nggak sih? bukan rektor kita Siapa ya. ya? Ini Ini kok siapa ya? tulisnya rektor ya ini Iya. ya narasumber kita nih. Aduh. Mas. Aduh. Kenapa bisa Pak Kenapa? Widodo ya? kan di undangannya kan bukan rektor ya. Kok bisa rektor? Yuk. lanjut. Oke, Mas boleh kenalan dulu nih mungkin. Oke, mungkin dari Kesi dulu dah. Oke, sebelumnya halo teman-teman, kenalin nama aku Kesi Dewa Jasana, biasa dipanggil Dewa. Aku dari Prodi Teknik Informatika angkatan 21. Oke, lanjut. Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Galih Wicaksana Putra. Biasa dipanggil Galih. Aku dari angkatan 21, prodinya Teknik Informatika sama kayak Kesit. Jadi di sini tuh narasumbernya TIF, terus ini yang pewawancaranya Tekom gitu ceritanya. Oke, berarti mas-mas di sini kan semester 6 ya, karena angkatan 21 nih. Iya, benar. Ya benar semester 6. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja sih nih semester 6 ini, lagi ngapain aja sih? Oke, kalau buat kesibukan sendiri, sebenarnya kalau aku ya saat ini karena semester 6, aku lebih ke magang sih, karena emang semester 6 kita bisa dibebasin lah milih antara mau magang, studi dependent, kampus mengajar atau kuliah reguler gitu. Dari kali gimana? Nah, oke, kalau aku ya mungkin di semester 6 tuh biasanya identik dengan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti yang ada di UB kan, biasanya UB bawahnya kan di bundarannya UB kan. Oh, Merdeka iya, Belajar. bundaran. Merdeka Kampus Belajar. ya. Bener sih. Bener itu. Bener. Oke. Itu ada MSIB ya. MSIB itu magang studi independen bersertifikat gitu. Nah, kalau Kesit kan magang lah. Kalau gue sih ikutnya studi independen. Oh. Tepatnya sih Bangkit ya. Oke. Bangkit tuh ya gitulah, kayak belajar kayak ngerjain modul lah tiap hari gitu. Wah,
Susah nggak sih Mas? Ya gimana ya, harus dari niat tuh kalau ngerjain. Kalau nggak dari niat ya susah. Oke. Kalau Mas Kesit tadi kan aku dengar magang berarti. Iya, ya, Mas, ya? benar. Nah, Mas magangnya di bidang apa tuh, Mas? Oke, kalau aku sendiri magangnya itu kalau role aku sendiri di perusahaan sebagai web developer. Jadi di situ aku bertanggung jawab kayak ya maintenance website dari perusahaan itu sendiri gitu. Berarti web developer yang aku tahu nih, Mas Kesit kan lebih ke arah desain grafis ya. Kenapa Oke. tiba-tiba ke web developer? Padahal Mas itu kan udah terbukti dengan prestasi juara 1 UI UX loh. Soal ini. Sebenarnya nggak perlu disebutin sih itu. Enggak apa-apa, Mas. Di sini semua orang harus tahu, Mas, Iya. prestasi. Oke. Prestasi membanggakan Mas Kesit Flexing, nih. flexing ya, Yes. flexing harus flexing. Oke, kenapa aku milih sebagai web developer ya di magang? Karena sebenarnya ini bukan pilihanku sendiri, karena emang ada apa ya, hal yang tidak direncanakan begitu. Jadi aku dulu emang daftar di MSIP, tapi karena ya Nggak diterima. tidak terima, Bilang aja nggak lolos gitu lah. nggak lolos, ya. To the point lah. Jadi aku shift ke milih magang mandiri yang dari mitranya Vilkom gitu, dan ternyata yang available itu sebagai web developer. Jadi ya begitulah. Nah, dari kan awalnya yang UI UX itu kan berarti desain grafis lah. Ada nggak kesulitan tersendiri kalau dari desain grafis terus beralih ke web developer tadi, Mas? Oke, kalau kesulitan sih sebenarnya menurutku nggak terlalu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana, karena emang di tim sendiri itu kita waktu semester 4 udah dikasih suatu matkul pemrograman web. Jadi kita at least ngerti lah basic-basic dari pemrograman web itu kayak apa gitu-gitu. Jadi ketika aku di perusahaan sebagai web developer itu nggak terlalu kaget. Jadi emang ada penyesuaian sedikit karena mengikuti teknologi apa aja yang dipakai dari perusahaan itu sendiri gitu. Emang jago udah gitu lah intinya. Emang Pinter ya jago. Mas. Emang pinter Kebanyakan aja. Pinter aja. Bridging-nya kebanyakan asal emang jago ya. Nah, kalau Mas Gali sendiri nih kenapa lebih memilih studi independen dibanding magang nih? Oke, karena ini ya kan kalau Bangkit itu lolos tuh dapat sertifikat tuh. Sertifikatnya resmi dari Google yang emang bisa apa yang sama perusahaan lain tuh kayak diakuin gitu loh. Jadi kayak pas awal daftar kan Bangkit itu pengumuman dulu ya. Nah, aku keterima nih. Terus aku ini bilang ke orang tua gitu ya. Ini keterima nih, apa lanjut magang apa terima yang ini. Terus katanya udah ini aja udah daripada nggak keterima ntar terbaik temanku ini ya. Lindir ya ini sebenarnya. Ya Ini. intinya aku sama Gali itu bedanya, aku lebih suka tantangan. Kalau Gali pasti aja. Main aman bro. Main aman ya. Nah gitu terus Bangkit. Terus juga di Bangkit tuh apa ya, kan kalau magang tuh yang dicari kan emang orang yang udah punya skill supaya bisa kerja di tempatnya ini mitranya. Nah kalau di Bangkit tuh studi independen tuh jadi kita belajar emang dari nol. Dan di situ aku karena nggak bisa waktu itu apa ya belum menguasai di Android ya, jadi sekarang aku ikut yang Android gitu. Cuman sekarang lagi belajar di Android developer ya. Ya cuman pas ikut ini juga tetap aja susah. Ya namanya juga belajar ya, ada proses lah. Proses. Kalau kata orang-orang mah percaya proses. Oke. Suka nih gue nih. Setuju banget gue sih. Oke, nah kira-kira bedanya Bangkit kan online kan berarti. Benar. Beda dengan kayak kelas offline tatap muka tuh gimana sih Mas kira-kira? Wah ini titik terberatnya di sini sih. Kan kalau misal kelas offline atau kuliah reguler itu kan kalian ini terpaksa belajar. Terus juga terpaksa ke kampus. Jadi kayak untuk belajar tuh adalah dorongan ya. Kayak faktor-faktor pendukungnya Benar. ada. Nah, kalau Bangkit kita terpaksa belajar. Cuman kita nggak terpaksa ke kampus, di rumah bisa kelihatan kasur, kelihatan makan, minum kan, jadi kayak susah gitu. Jadi ya biasanya ya terkadang tuh aku pernah ya telat ngumpulin gitu pasti ada. Itu sih emang kalau mau ikut Bangkit atau independen itu emang harus dari niat dari hati terdalam gitu. Sebenarnya sama aja sih, semua itu dari niat ya. Emang bedanya ya lingkupnya aja beda, kita mediumnya beda aja. Kalau Gali kan studi independen belajar sendiri gitu. Kalau aku emang ada pressure dari perusahaan gitu. Jadi ya ini sama aja.
menurutku. Ini BTW nggak boleh diminum Oh, nih. iya, Oke. Nah, jadi di sini kita ada kopi Sponsor, ya guys ya. sponsor Mungkin dari ya itulah. ya, kalau mau sponsorin kita Kalau ya, boleh banget nih. boleh. Tomorrow Coffee boleh banget. Shout HMDTV ya. out. Bisa ya. Langsung menghubungi departemen bisnis dari himpunan mahasiswa departemen Benar. teknik informatika. Tolong ya, Tomorrow Coffee ya. Oke, mungkin sambil minum kita lanjut balik ke topik kita nih, Ler. Bener Kan banget, tadi boleh. kita bahas MMD. Oh, MMD. Nah. Boleh ya? Menurut Mas gimana nih? Apa MMD itu apa sih menurut Mas? Mungkin dari Kesit deh. Oke. MMD ya. Dari pengertian sendiri, mahasiswa mengenal desa. Basically sebenarnya sama sih kayak KKN. Jadi teman-teman dari UB sendiri itu diminta kita untuk mengabdi selama kurang lebih 1,5 bulan di desa-desa masing-masing yang telah ditentukan dari kampus itu. Jadi kita secara berkelompok itu bergotong royong gimana caranya kita supaya meningkatkan gitu. Istilahnya meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat yang ada di desa yang sudah ditugaskan gitu. Intinya gitu sih menurutku. BTW buset enak anjing kopinya. Enak dong. Makanya Kan Tomorrow Tomorrow Coffee, Coffee. Mas. Salah lu Bisa kopi kali. terenak ya, like Iya, bener-bener di soalnya Malang. setahu nih. gue biasanya tiap hari, Ler. Oh, iya. Yoi. Penjelas semua aja. Banyak duit gitu ya lo ya. Enggak. Kalau dari Mas Gali sama Mas Kesit nih, gimana sih kira-kira kesan pesan kemarin waktu ikut MMD nih? Kayak boleh dong ceritain dikit lah pengalaman dan juga kesan pesan selama Oke. mengikutinya. Ini boleh flexing gak sih? Boleh dong, boleh banget. Karena kebetulan di MMD ya, aku tuh kelompok 82. Di situ Ah. itu aku sebagai koordinator desa atau Oh. biasanya disebut ketua kelompok. Sama kayak Kesit. Cuman bedanya di aku tuh aku juga jadi koordinator kecamatan. Jadi Oh iya. aku tuh di Kecamatan Bulawang kan, Malang sini. Itu tuh ada beberapa kelompok di situ. Kan tiap-tiap kelompok punya kordes. Nah, yang memonitoring kordesnya itu aku. Ketua koor kecamatan gitu. Jadi kayak atasnya kordes lah, bawahnya rektor. Waduh. Rektor banget ya bawahnya. Kok dibawa-bawa dari tadi ya? Serem sih. Terus di situ ya pengalaman ya gimana? Mungkin ini jadi pengalaman pertama aku KKN ya. Terus juga karena ini KKN yang tiap fakultas ya, bukan yang kayak yang tahun sekarang kan per fakultas ada lah. Kalau aku waktu itu kan ini UNIF jatuhnya. Jadi semua campur fakultas. Semua fakultas campur. Nah, kebetulan karena beda-beda ya. Jadi kita tuh buat nentuin output kegiatan itu jadi susah karena kita kan di bidang yang berbeda-beda kan. Cuman kalau misalnya di Filkom doang kan enak. Jadi bisa ke arah web atau apapun gitu. Cuman kendalanya di situ sih kalau aku. Pengalaman lainnya ya bisa lantar diulik-ulik. Apa ya? Kayaknya kita nggak tahu apa-apa ini. Kalau Mas Kesit gimana nih? Oke, kalau aku sendiri sama kayak Gali, aku diamanai jadi koordinator dari koordinator kelompok sendiri. Jadi dari aku sendiri itu aku ditugasin buat KKN itu di Kabupaten Trenggalek di kecamatan daerah Watulimo gitu namanya. Jadi di situ menurutku dari aku sendiri cukup seneng sih dengan adanya MMD ini. Selain gimana ya, kita emang dipaksa untuk gimana caranya berbaur dengan masyarakat. Jadi kita gimana sih hidup bersosialisasi dengan sesama begitu. Benar. Jadi dengan adanya MMD ini sendiri menurutku suatu kegiatan yang positif sekali gitu. Jadi mahasiswa sendiri nggak melulu hanya belajar teori di kampus. Cuma tapi kita nanti harus bisa praktek mempraktekannya ke warga itu yang susah di situ. Jadi gitu. kita praktek untuk teori-teori materi kita tuh gampang kalau di ranah fakultas atau ranah kuliah. Cuman ke orang lain itu yang susah karena berbeda-beda background tiap orang kan gitu. Bener. Oke, kan tadi aku udah dengar juga nih Mas Galih bilang KKN itu per fakultas-fakultas. Jadi semua fakultas jadiin satu kelompok. Benar. Nah, gimana pendapat Mas? Kan tahun ini kita bakal dibalikin ke fakultas lagi. Benar. Jadi satu kelompok ya udah kita Filkom doang. Nah, gimana tuh menurut Mas? Kalau dari aku ya, menurutku KKN yang disatukan dalam satu fakultas itu sendiri itu kayak outputnya tuh lebih terjamin gitu loh daripada yang berbeda-beda. Karena bayangin nih, aku misal Filkom, terus teman-temanku KKN gak ada yang Filkom. Nah, aku kan jadi bingung ya, apa yang aku harus kerjain? Biasanya kita ngoding, masa kita ngoding sendiri kan juga
pasti ada timnya gitu ya. Nah, kalau di satu ini tuh enaknya gitu. Jadi kita tuh outputnya bisa kelihatan. Terus koordinasinya juga enak. Karena kita kan juga teman-temannya ya satu frekuensi lah, Filkom tahu semua kan. Gitu sih. Oke, kalau tadi Galih mungkin kelebihannya ya, mungkin aku kurangnya aja. Kalau menurutku dari sisi kekurangannya sendiri, kayaknya karena itu lingkupnya terbatas, Filkom aja gitu. Jadi memang mungkin apa ya, sebaran kelompok itu kurang istilahnya kurang beragam lah. Jadi teman-teman mungkin ya ketemunya Ya, ini itu lagi ya. Mungkin Bosan. itu. Nah, Dan mungkin kalau teman-teman yang pengen cari apa ya istilahnya teman dari fakultas lain tuh kurang dapat lah. benar. Ataupun yang cari cewek, cari cowok gitu. Cari cewek. Emang bisa auto KKN ya? Nggak tahu ya. Bisa lah. Bisa aja mungkin ya, Len. Nanti kita rasakan ya. Nah, enggak dong. Jangan Tapi kan, dong. kalau Filkom nih Mas, kalau menurut aku Mas, kita Oke. besar kemungkinan dengan orang-orang yang ya Filkom lah, yang Filkom Nah, gitu orang. kayak gitu ya. Nah, Tahu lah. sebenarnya aku juga gimana ya, sebenarnya nggak gimana-gimana, tapi kadang kan yang begitu kalau dibawa ke dunia luar gitu, Mm-mm. ada susah kan. Benar, Kira-kira gimana tuh Mas? Wah, Diapain tuh Ini kalau begitu? melawan pasukan Junction gitu ya. Ini Junction ini. Kita apa sebut anjir? Bro, Bukan ini saya yang Junction menyebutnya, ini. guys, ya. gimana ya? Karena semester tua aman. Aman. Ya, Bener mungkin- dong. mungkin kalau kan aku ya, mungkin bisa lah ke awal-awal tuh kita bridging dulu, kita komunikasi, pendekatan lah pelan-pelan. Tapi jangan ikutin budayanya. Bener. Jangan. Kita nggak boleh jadi orang lain dong. Nggak boleh. Kita harus jadi diri sendiri, oke. Itu. Terus setauku ya orang-orang Junction tuh kayak perlu dipaksa gitu ya kalau mau apa-apa tuh. Kayak perlu apa ya, ada dorongan dulu baru kerja. Bener, Gitu. Karena masa dijelek-jelekin di sini ya. Enggak ada yang jelek gitu ya. Nggak ada yang jelek ya. Ngomongin dari Plus pandangan minus aja. kita. Dari pandangan itu Iya. kan orang-orang gitu tuh kayak apa ya? Susah mungkin hard skill oke. Nah, Soft skillnya yang kurang. bener. Itu Cara lah. sosialisasi Iya. ya. Terus inisiatifan gitu ya. Nah, inisiatif itu susah. Aduh. Mungkin aku pengen tahu sih. Orang-orang Junction siapa sih? Aduh. Ya, Enggak mungkin usah sebut sebut nama. nama dong, Jadi. bahaya. Oke. Pokok yang kalau booking tempat tuh pakai laptop. Nah, Oke. jaket gimana? Enggak usah. Nggak usah sebutin dong. Lanjut next aja jangan Oke. gitu. Kalau dari aku sendiri ya, menurutku ya itu tadi esensi dari kakek sendiri. Kan kita ketemu dengan orang yang latar belakangnya beragam juga Benar. gitu. Hmm. Kita jadi satu di situ, ya gimana cara kita menyikapinya lah. Hmm. Terkhusus buat Kordes ya, karena Kordes punya tanggung jawab lebih besar gitu. Benar. Jadi ya gimana cara menyikapi para anggotanya Hmm. gitu. Jadi Bahasa kasarnya tuh Kordes tuh ntar jadi bonekanya Pak Kepala Desa. Jadi Mm-mm, bos kita tuh adalah kepala benar. desa. Jadi baik buruknya kelompok kita itu yang disalin tetap kita. Jadi kalian tuh kalau misalnya jadi Kordes tuh ya juga harus siap disalah-salahin, terus siap menerima info apapun itu dari Pak Kepala Desa. Dan juga kalau bisa ya, kalau aku dulu sih boleh pulang ya, tapi nggak tahu ya kalau kalian, mungkin kalau rumah kalian jauh kan ya susah ya. Itu jangan sering-sering pulang lah, karena kita pasti dicariin. Bahkan libur Sabtu Minggu tuh kita masih dicariin buat kegiatan di desa, kan pasti orang-orang di weekendnya ada kerja bakti. Tapi Anda sering pulang. Ya, namanya juga kangen rumah. Oh gitu ya. Jangan dicontoh ya. Namanya itu homesick kalau orang. sih. Padahal Malang loh. Iya, Malang loh ini. Kenapa ya? Kilometer paling. Lebih ke duitnya habis. Makanya pulang, cari duit. Oke. Nah, kan jadi KKN nih, kita kan nggak mungkin nggak ngapa-ngapain dong. Tadi kan kayak udah dibilang kita ada proker lah. Ya. Nah, jadi dari mas-mas sendiri nih, kalau Mas Galih dulu mungkin prokernya ada apa aja dulu? Proker yang khusus Filkom doang apa semuanya? Semuanya boleh. Boleh, mungkin aku sebutin beberapa ya. Kalau di Filkom sendiri itu karena kita mau kan aku berempat tuh. Cuman kan berempat itu bidangnya sama semua. Jadi kayak mau ngoding di web tuh kita masih kekurangan kayak misal di bagian desainnya atau bagian ide-idenya gitu. Nah, mungkin waktu itu aku lebih ke arah sosialisasi sih, kayak sosialisasi cara pakai e-commerce kayak Shopee dan lain-lain. Gak boleh ngomong itu tadi ya. Boleh. Itu terus juga ya paling sosialisasi cara pakai Word gitu-gitu sih. Terus juga kemarin ada yang dari fakultas teknik itu dikasih tahu cara bikin biopori. Terus dari fakultas ilmu budaya tuh kayak mengajar anak-anak SD gitu, macam-macam lah.
Tapi yang Filkom tadi termasuk mudah juga ya. Iya. Kita cuma Karena ya itu minusnya di MMD satu univ tuh ya itu kita tuh sebenarnya kalau satu fakultas doang enak ada tujuannya. Kalau beda-beda kan kita bingung ya. Jadi ya aku mikirnya apa yang berbau digital ya? Oh sosialisasi gitu. Oke. Sebenarnya template semua sih ya. Kayaknya. Masnya juga sosialisasi. Iya. Itu. Bener. Kenapa ya KKN semua ini sosialisasi? Bener. Teman-temanku sosialisasi semua. aku ada dapat dengar dari cutting juga, bahkan dia ngajarin cara ke kantor desanya cara make drive. Nah. Oh iya like. Iya. Siapa tuh? Nggak usah sebut nama nih di sini. Kenapa beda sebenarnya semua tadi? Ya pasti ya karena ini ya mungkin perbedaan kan kita kebiasaan hidup di kota. Ya hitungannya lebih maju lah daripada desa. Mungkin di perbedaan pendidikannya juga gitu kan bisa. Orang waktu itu aku ngajarin cara pakai Word gitu ya. Orang-orangnya aja nggak tahu cara pakai laptop kan kita jadi bingung gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau yang kemarin aku denger tuh kan buat proker-proker ini ada beberapa tema-temanya kan. Iya benar. Tema Mas Gal yang Mas kasih kelompok kalian pilih tuh apa sih kemarin kalau boleh tahu? Oke. Kalau tema sendiri sih jujur aku agak lupa ya. Sebenarnya. Kalau nggak salah aku tema 12. Pokok intinya juga ke digital. Kita Iya. Oh. Sama Jadi digital tuh- sih. Jadi itu ntar dikasih list tema ya. Terus juga ada ini rekom dari fakultas. Jadi fakultas ilmu komputer ambilnya yang mana aja temanya. Iya, Jadi nggak benar, bisa benar. semua diambil. Oh. Jadi tergantung ini background fakultasnya juga. Iya itu. Jadi sebenarnya kalau di MMD tahun kita, aku sama Gali itu kita udah di-plottingin itu temanya apa aja. Jadi kita tinggal mikirin prokernya. Mm-mm. Bahkan prokernya udah di Pokoknya udah ada sebenarnya. Oh, tinggal jalanin Rancangannya dulu. udah kita, ada gitu. rancangan kayak outputnya apa harusnya Iya, udah ada. itu Jadi sebenarnya kita udah ada. bikin Jadi kegiatannya. kita nggak terlalu brainstorming Heeh. apa yang harus dibuat gitu. Jadi kita tinggal eksekusi aja sih sebenarnya. Oh ya Gitu. tips trik juga ya teman-teman tas nyusun proposal itu apa ya? Kalau bisa tuh segera ini dipikirin juga kegiatannya karena kalau Benar. kalian pas Hamin aku waktu itu nyusunnya Hamin 1 tuh kayak bingung banget. Sebenarnya banyak kegiatan, cuman kita bingung milihnya. Nah, mending dari jauh-jauh kita pikirin dulu kegiatannya apa gitu. Oke. Kalau yang IG, TikTok segala macam itu proker juga nggak hitungan itu Mas? Proker aku waktu itu kan juga gitu. Oh yang mana tuh like? Kan tiap desa jadi wajib bikin Instagram. Iya, benar. Itu, Iya. itu jatuhnya kayak tugas gitu loh. Jadi kita tuh Benar. kita tuh juga selain kita dipekerjakan, kita juga harus disuruh mengonten. Iya. Konten. Tahu ini. Ada lagi namanya ini logbook. Wah, ntar kalau Itu. kelihatan logbook itu udah apa ya? Kalau Makanan aku sehari-hari. mikirnya ngeribetin. Soalnya kita harus mencatat kegiatan kita hari ini ngapain. Nah, waktu itu aku pernah seharian kita ya tiduran, kita nggak tahu mau ngapain. Terus tulisnya apa tuh? Ya, Manipulasi. membersihkan inang, rumah inang gitu-gitu aja udah. Asli mah tiduran, ngerokok di depan gitu doang. Enak juga ya kalau MD ini ternyata ya. Terus Nah, sempat FYP nggak kontennya Mas? Aku sempet sih. Kalau aku aku paling banyak berapa? Enggak sampai 10.000 lah aku paling banyak. Iya. Konten apa tuh kalau Mas Kesit yang FYP? Kalau aku sempet itu apa ya kontennya? Oh ini konten kita dari perjalanan itu kita sebenarnya ada suatu hari ada proker gitu dan itu kebetulan kendaraan untuk kelompokku itu yang ada itu cuma satu aja dan yang punya itu warga lokal sana. Jadi kita dipinjemin dari Pak Kepala Desanya itu sebuah Tosa. Jadi kita bareng-bareng Tosa itu apa Tosa? yang motor itu. Yang biasanya Iya, ada buat Iya. ini bawa beras, bawa Nah. galon. VR. VR. Bener, VR orang-orang. Biar. Itu tadi kita naik di situ bareng-bareng orang berapa ya? Kalau waktu kemarin 14 orang itu naik di situ semua. Bayangin lah sempitnya gimana terus dibuat konten dan akhirnya FYP. Ada hikmahnya berarti. Iya. Hikmahnya. Berapa tuh Mas view-nya kemarin? Berapa ya dulu? Ntar. Sekitar- Mungkin sekitar 10.000, 14.000. 12 ribuan gitu. Oh, 12.000. Lumayan lah ya. Lumayan malu sih. Kalau aku justru waktu itu pakai strategi konten cinlok. Oke. Waduh. Itu Ini. paling efektif sih Paling menurutku. efektif. Strateginya ada konten cinlok. Bener, Cuman bener. karena aku udah telat ya bikinnya, jadi kalah sama kelompok lain. Oh. Konten cinlok itu yang paling oke lah. Telat bikinnya atau telat cinlok ya Mas? Telat dua-duanya.
Kan Nah, kalau telat cinlok otomatis telat konten. Iya, benar. Ya, oke. Lanjut boleh, Valer. Nah, balik lagi ke proker nih. Jadi kemarin kira-kira berhasil nggak sih sebenarnya proker di kelompok kalian? Oke. Kalau sebenarnya Berhasil apa enggak gitu dulu ya? sosok ya kalau aku karena gini, karena emang semua proker yang mungkin aku rancang sama teman-temanku itu emang target itu sama sasarannya itu kurang kena lah dari masyarakat gitu. Jadi terkadang ada beberapa proker itu yang ya kurang efektif pas dilaksanainnya, jadi gitu. Dan tapi ada kok proker yang menurutku berhasil banget. Salah satunya itu kita buat sosialisasi gimana cara membuat pupuk kompos. Ya, gitu. biasanya gitu yang kita cari tuh kalau bikin proker itu usahakan yang emang desa banget gitu loh, maksudnya kayak sesuai gitu. Nah, Betul. kalau dari aku prokerku ya hitungannya ya gagal ya. Kenapa tuh kok? Langsung strike ya. Gagal Langsung strike ya. Karena Bukan gimana? nggak berhasil Iya, ya? bukan Gagal. lumayan ya, gagal. Bener kita ngejalaninnya bener, programnya kita kerjain semua, sosialisasi oke semua. Cuman ya gitu orang-orang tuh kayak diem bukan diem sih, kayak nggak tertarik Bener gitu. banget. Jatuhnya tuh mereka datang tuh karena pingin konsumsinya. Oh, itu sih. Mereka datang karena pingin Ini. konsumsinya. Itu karena kayak kita misal kayak ngejelasin tentang cara pakai Shopee. Orang-orang tuh udah ada punya Shopee semua ternyata. Oh. Udah ngerti Udah sebenarnya. tahu ya. Berarti kurang ininya, kurang surveinya. Karena dari awal kan kita udah bikin program kerjanya ya. Mungkin itulah survei. Terus ya orang-orang tuh sekedar datang, terus dengerin, pulang. Kan ada absennya juga ya itu. Gitu doang. Berarti responnya kurang ya sebenarnya kalau dari benar. warganya sendiri Bener. ya. Kalau Terkadang antusias banyak yang datang, pasti ada 30-50 orang. Cuman ya gitu, outputnya itu loh. Yang kita cari kan outputnya. Iya. Biasanya tuh bisa 50 orang yang datang, output yang berhasil sampai berjalan tuh paling cuma 15 orang, 20 orang itu doang. Kalau aku sih bersyukur sih cukup dari warga-warga di Watulimo, shout out Watulimo. Buset. Warga-warganya cukup antusias ya dan mendukung buat proker-proker kita. Jadi memang ya berjalan lancar lah. Walaupun ada mungkin ya pasti ada kendala sih gitu. Oke, mungkin dari operator seru lanjut aja. Kayaknya udah disuruh lagi nih. Bosen ya Nah. dengan yang gini-gini. Kayaknya ini part yang gue tunggu-tunggu sih, Ler. Apa tuh, Lek? Kita kan kerja nggak mungkin dong kerja terus setiap hari di desa. nih. Waduh, ini nih. Bener. Ada. Di rumah lah ya. Rumah dengan satu kelompok kan. Kelompok ngomongin cowok semua dong. Di sini dia. Nah, gimana nih? Ada nggak yang cinlok kayak orang-orang bilang tuh, Mas? Kalau orang-orang sih bilangnya pasti ada ya. Ini siapa Apalagi padahal dia udah ada cewek cewek atau cowok lah Cowok. pasangannya, Iya. tapi bisa aja dia cinlok di situ. Gimana tuh? Ada nggak, Oke. Mas? Mungkin di sini saja saya Khusus podcast ini. Eksklusif di IG HMD TV Yoi. kita beberkan ya. Ini dari kelompokku dulu ya. Ya, waktu itu aku masih punya pacar. Waktu itu. Masih. itu. Siapa tuh? Aduh. Pil semua nama. Waktu itu masih punya pacar. Sekarang kan udah enggak. Hmm. Waktu itu ya namanya juga kita kan sering, apalagi aku serumah. Jadi cowok cewek itu serumah waktu itu. Cuman cowoknya di lantai 2, cewek lantai 1. Cuman kan juga kita tetap ketemu kan, pasti pas jalan. ada. Tapi pasti ada dong barengan. Pasti satu pasti lantai. pasti itu kayak udah diplottingin gitu. Misal aku waktu itu juganya sama ini doang, ini terus. Oh. Terus teman-teman juga gitu. Jadi kayak udah ada pasangannya gitu loh tiap apalagi di bagian ini setir menyetir. Karena aku udah main-main kemana ke pantai, main ke Malang nonton bioskop bareng baru-baru. Santai. Tapi sabar. Terlalu excited. Excited banget soalnya. Ya ada yang cinlok. Cuman sampai sekarang juga ada yang sampai jadian juga temanku itu. Bertahan ya. Tapi ini agak lucu. Jadi dia jadian tapi bukan sama plottingannya gitu loh. Oh, berarti di luar yang Iya, itu di plottingin bener. tadi. Ya udah di plottingin ternyata beda ini gitu. Gitulah. Kayak enak banget ya liburan ya jatuhnya. Iya, jadi ya aku juga ada lah ceweknya plottingin. Jadi jatuhnya tuh waktu MMD ada cewek buat ya sekedar Pelarian ya? bukan pelarian, lebih ke kerja bareng. Oh, Kerja bareng gitu. kan, Partner kerja dari bareng. partner. Relasi Partner. dibutuhkan juga. Oh, kan? benar, Komunikasi kan kerja penting bareng. dalam Kerja kerja. bareng, benar. Benar sih, benar. Apalagi tuh benar. wakilku kan. Nanti cari aja. Kelompok orang ini. Itu waktu gitu. Cuman ya pas
pas selesai MMD pas masuk UB aku kayak, wih aku punya pacar terus. Jadi balik sama pacar. Baru inget ya. Gitu. Berarti sama KKN yang ini pacarku nih. Ya, Jadi sama- contoh ya gitu. jangan gitu ya. Ya, aku waktu itu emang menikmati aja KKN gitu. Jadi kayak aku menikmati sama tim kelompokku terus si mantan ini sama kelompoknya gitu. Mas Kesit diem-diem aja kayaknya Mas Kesit korban mungkin ya. Cerita nggak nih? Oke. Jujur kalau buat masalah cinlok di kelompokku itu nggak ada ya. Kenapa tuh? Hoax. Karena beneran. Karena emang dari rumah sendiri aku itu dipisahkan. Aduh, gitu. Bisa. Tutor Kurang cinlok. beruntung berarti. Kurang beruntung. Kurang- Tips, Kurang Bo. Oh, enggak. Tips cinlok nomor 1 serumah. Itu bener banget sih. Tapi emang mungkin dari warga desa atau kepala desanya itu pengen menjaga aja lah. Tuh dipisah buat rumahnya. Nah. Jadi nggak ada bumbu-bumbu cinta yang tumbuh gitu dari antar kita. Mungkin tips cinlok yang kedua yaitu plottingan boncengan. Nah, masalahnya Ini dia. kalau aku itu kendaraan cuma satu, bro. Pakai tosa tadi bocah. Tosa doang. Iya, susah juga Gimana? Cinlok semua tuh. Itu doang sih. Udahlah, Lex, gak usah dikulik-kulik lah. Iya nih. Salah, banyak. masih banyak nih pertanyaan kita nih. Masuknya ke IGM Detif nih. Nah, jadi orang-orang tahu Mas apa aja yang dilakuin waktu KKN. Iya, ini Waktu insight lagi nggak MMD kerja. ini. Nah, bener. Itu, Tapi kita gak usah dipungkiri sih kalau cinlok tuh pasti ada. iya. Terus juga pasti ada waktu liburnya kan. Kita bisa main ke pantai. Aku aja ke pantai udah 3 kali atau 2 kali waktu itu. Sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kan kita refreshing ya. Oh. Butuh Kan Benar. ada aturannya waktu kan Oh, nggak mencuri boleh. waktu. Mencuri waktu. Iya, benar. kesempatan dan kesulitan juga di masa ini nih. Main-main balik ke Malang gitu kan ya. Udah ada sih. Berarti kalau Mas Gali satu rumah jatuhnya simulasi rumah tangga ini berarti ya? Iya, dong. berarti ada sekitar 7 kepala keluarga. Bener sih. Iya banyak juga ya. Siapa Rumah yang hidup itu? tangan. Ya, gitulah. Tadi kan kata Mas Galih plottingan boncengan. Lo inget nggak? Ini masih tapi KKN sih. Benar, Tapi benar. kita kayaknya gue pengen Mengulik ke juga. topik lain nih. Oh, ya apa tuh? Udah bukan asmara berarti ya. Asrama. Asmara. Bahas tempat tinggal tadi ya. Boleh. Kenapa, Lek? Tadi kan boncengan. Ah. Nah, lu pernah nonton KKN Desa Penari nggak? Waduh. Yang Waduh. masin hutan bukan? Nah. Nah, ini goncengan kan? Kan dia, gue inget tuh yang dia bilang kalau motor ini mogok gimana ya? Proses mogok kan. Nah, itu kan termasuk apa ya, horor. Berarti kan Horor. kita kan di desa nih. Iya, benar, waktu benar. MMD. Mas sendiri ada nggak pengalaman horor mungkin waktu KKN? Kalau aku sih ada. Ini dia nih yang kita Ada tunggu. semua sih bener. Ada sih. Boleh dong diceritain. Dari aku gimana sendiri tuh? ya. Dari aku horor tuh waktu itu karena aku di rumahku ada penjaganya. Itu orangnya udah tua gitu ya. Ada suatu malam kita tuh abis nonton film horor nih, pas banget momennya. Kita abis Kabur ya? nonton dua film horor. Hmm. Terus udah gitu yang cewek ketiduran semua, yang cowok juga mau ketiduran. Terus kayak aku kayak belum tidur kan, terus aku pindah kamar semua. Yang cewek ke kamarnya, yang cowok ke atas ke kamarnya. Cuman si penjaga ini ikut kita ke atas, kayak tidur di atas juga. Suatu momen si penjaganya ini kayak mengerang gitu, kayak teriak-teriak sendiri, terus juga kejang-kejang. Gue takut waktu itu, sumpah. Mabuk kali. Sumpah. Mabuk kali. Waktu itu kejang-kejang takut, terus sama apa ya, teriak-teriak gitu kan. Malam hari jam 2 pagi itu. Jam 2 pagi apa kita habis nonton horor juga ya, itu kayak langsung semuanya tuh panik yang cowok. Yang cewek pada nangis takut. Kenapa cowoknya Padahal kan ceweknya kan ketiduran ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya karena aku apa ya, kayak panik gitu ya, langsung telepon ini kan, pasti ada mentor ada di desa sendiri kan, kita ada dosen pembimbing kita sama mentor dari desanya gitu. Terus telepon, ini kenapa ini? Terus tanya, oh udah biasa itu gitu. Oh. Kenapa tuh Mas? Nggak tahu ya, kok itu kayak gimana ya, kayak dia tuh kalau kecapean tuh tiba-tiba suka kejang-kejang teriak-teriak. Bahkan kata orang-orang sana dia tuh kadang lari ke hutan terus kayak guling-guling itu, balik-balik udah kotor semua. Itu kayak wah gitu loh. Makanya Takut juga tuh. makanya aku baru tahu ya ketika dia kejang-kejang di situ. Ternyata sebelum-sebelumnya dia udah pernah kejang-kejang itu waktu waktu aku, cuman aku nggak tahu gitu. Oke. Kalau aku sendiri sih, aku ada sebenarnya juga ada pengalaman horor. Tapi yang ngalamin itu temanku. Jadi kita itu sebenarnya dari kelompokku itu kan dipisahkan rumahnya, dan dipisahnya tuh deketan sebenarnya. Cuma ada pembatas
tembok gitu di antara dua rumah gitu. Nah di situ suatu ketika temanku itu pernah jadi di tembok itu ada sebuah pohon besar gitu, kayak pohon gede gitu. Jadi kita itu waktu itu rapat, lalu ketika udah selesai itu rapatnya itu sekitar sampai jam subuh lah, jam 1 jam 2 gitu. Rapat apa itu? Rapat apa itu? Rapat itu Nggak kondusif rapatnya. Sambil nimbrung lah biasa. Rapat pagi buset. Rapat apa rapat itu? Itu temanku kan ada di antara pembatas tembok itu ada kayak pintu kecil lah, bisa dilewatin, dan itu ngelewatin pohon gitu. Dan dia waktu itu Lihat sesuatu. di atas pohon dia ngelihat sesuatu, Apa tuh? cewek gitu. Temennya paling. Ya rambutnya panjang. Rambut panjang. Mungkin Mbak K. Naik Tosa. Naik Tosa. Ikut Tosa juga dia. Ada lagi temanku. 2 nih cerita nih. Banyak sebenarnya. Ceritain Mas, boleh Mas. Jadi di suatu momen, Yang gongnya dong gua nyari Oke. gongnya. suatu momen temanku cewek ini sebenarnya ada kesenjangan ya antara rumah yang cowok sama yang cewek. Yang cowok itu sebenarnya lebih bagus, ada water heaternya, ada AC, ada AC. enggak, bukan AC sih. Enggak KKN ini guys, berarti guys. Hotel ini Ininya mah lebih nyaman bagus lah, nyaman iya. gitu. Ah. Nah, sedangkan yang cewek itu karena orang banyak, terus agak sempit, terus kamar mandinya pun agak Atapnya masih jerami gitu. kan kotor sih. Di luar rumah. Kuno juga. Terpisah antar rumah gitu. Iya. Nah, ya intinya kayak kamar mandi orang Jawa dulu lah. Orang Jamban. Iya gitu. Jawa. Orang Jawa. Nah, di suatu momen temanku itu pagi-pagi itu mau kamar mandi. berarti dan- pis dong Adi. Belum Iya. tentu. Belum dulu. Iya, mau kamar mandi, Iya. mau kamar kamar mandi. bener. Nah, jadi ke kamar mandi kan harus keluar dulu. Jadi pas di kamar Keluar. mandi itu dia udah ngerasa nggak enak. Oh, merinding tuh, merinding. Iya, Keringet Feel- dingin, merinding. feelingnya- Meriang berarti. feeling gak enak lah gitu. Ah. Jadi dia masuk kamar mandi karena kebelet. Terus habis itu udah selesai kan, keluar dia ngelihat Wah, kayak sosok gede gitu. pakai tosa. Udah salah lagi. Salah lagi aja. Salah lagi bawah nih. Gede hitam, ya aku sebut aja genderuwo. Oh, fake. Oh. Mas G ini beda, Bro. Mas G, Berarti Mbak K Mas G. sekarang Mas Ini G. Mbak K ya, Sekarang sekarang Mas Mas G. G. Mungkin karena genderuwo suka apa ya, cewek-cewek yang lagi dapat gitu loh. Oh, kebetulan dia Iya, lagi iya, benar. benar. Gitu. Masnya ini Jawa Tulen ya. Tulen kayaknya. Jawa, Iya. bro. Itu sih. Oh. Kalau pengalaman horor Masih Eh, banyak lagi berarti ya. temenku sih yang ngesain, aku Oh. enggak. Hmm. Karena aku agamanya kuat. Kalau boleh tahu agamanya apa? Nggak boleh. Kenapa harus disebutin ya? Soalnya kalau dari cerita-cerita tuh pengalaman setan-setan di agama kita gitu. Iya. Emang tapi mukanya kan muka agama kita kayaknya nih. Kayaknya berarti beda nih. Beda berarti. Kenapa disebut? Oke. Oh, kalau Mas Gali berarti jatuhnya karma ini ya. Kan ninggalin desa nonton, malah Nah. enak karma beneran nih. Iya. Kejadian beneran. Ya, gitulah. Anak muda ya. Anak muda, Kan namanya anak muda. masa di sana cuma diem-diem doang. Iya, refreshing kita. kan. Kenakalan Benar, remaja juga sih. dikit. Nakal ternyata ya. Kenakalan remaja dikit lah. Oke, lanjut mungkin Ler. Nah, berarti dari kan udah ngeliat nih sisi positif dan negatif nih dari MMD. Kira-kira kesan atau pelajaran apa sih yang Mas Gali sama Mas Kesit bisa dapet nih selama MMD? Siapa tuh? Kesini dulu apa aku dulu? Terserah bebas, Mas Kesit deh, boleh deh. Oke. Kalau aku pelajaran paling berharga ya. Sebelumnya aku itu orangnya itu apa ya, kalau bersosialisasi sama orang yang intinya lebih tua gitu loh, masih agak sungkan, masih agak apa ya, kurang enak lah gitu intinya. Tapi setelah aku ngerasain MMD, banyaklah perubahan dari bener, aku cara ngomong ke orang yang lebih bener. tua, itu cara kita apa ya istilahnya, kan kalau kita orang kuliahan kan nongkrong sama kita ya, Ya, umurannya gitu. seumuran lah Nah, biasanya. gimana kita cara pakai bahasa halus gitu. bener, Hmm. kita bisa nongkrong sama orang yang lebih tua gitu. Ah. Futsal biasanya itu Mas. Mm. Ada tapi di itu tuh. Ya. Ya, tapi apa orang
Kita Orang- futsal bareng orang tua, Bro. Tarkam ya gitu ya. Tarkam. Iya. Terus gara-gara itu aku dapat insight yang banyak gitu. Jadi apa ya? Intinya banyak hal yang berubah lah Nah, setelah aku KKN gitu. Jadi Oh. lebih enak lah kalau mau bersosialisasi sama orang-orang yang lain. berarti gitu. dapat pelajaran baru dari pelajaran yang itu. baru gitu. Kalau dari Mas Gali sendiri nih gimana Mas? Kalau dari aku gini ya, kan aku selama kurang lebih hidup 19 tahun, 20 tahun malahan itu kan sama orang tua terus ya. Nah, kan ini aku hitungannya pertama kali ya hidup sebulan doang, meski sebulan doang kayak nggak sama orang tua terus gitu ya. Jadi aku tuh kayak dapat pengalaman kekeluargaan gitu lah. Jadi kayak aku nganggap mereka itu keluarga keduaku gitu. Jadi kayak kalau aku sedih, aku misal ada kendala, aku ngomongnya ke mereka. Karena ya gimana, kita sebulan sama mereka. Jadi kalau bisa ya sama teman-teman MMD-nya itu jangan sampai ada selek, tengkar gitu. Bener-bener. Selek boleh, cuman harus diatasin secepat-cepatnya karena itu Bener banget. mengganggu proker dan juga sosialisasi dengan orang sekitar. Iya. Gitu. Apalagi aku sebagai kordes kan. Jatuhnya akunya harus netral. Kata ini ada satu kata dari kepala desaku itu mengatakan Kasih tahu Mas. Asik. Jangan ini. mungkin gini ya. Kalau anggota itu kesabarannya itu hitungannya 1, berarti kordes itu harus 7 kali lebih sabar. Oh. Gitu. Jadi gimana pun caranya seenggak enaknya kita sama teman kita, terus meskipun teman kita susah diatur, kita harus sabar karena ya selain kita membawa nama UB itu yang penting, kita harus membanggakan nama UB ya. Jangan mencoret nama UB, mengotor nama UB itu. Oke, berarti sebelum kita kayaknya udah di akhir nih Mas. Aduh, Nah, akhir obrolan padahal lagi ini ya. asik banget nih kayaknya. Iya, bener. Wah, Gak terima kerasa kasih. ya? Masih banyak yang pengen gue kulik-kulik lagi nih sebenarnya nih. Masih banyak harusnya. Tapi sebelum menutup podcast Koma Titik ini, ada nggak dari Mas sendiri yang mau disampaikan buat teman-teman yang bakal ngejalanin MMD kita nih Nah, bakal kalian ngejalanin angkatan MMD. 22 ya khususnya Iya, ya. angkatan 22 khususnya. Atau ke temen kelompoknya dulu, mungkin yang udah ngejalanin susah senang bareng lah. Nah. Kan terutama wakil kelompok Siapa tahu pesan khusus ya, Lek. Itu pesan yang belum tersampaikan udah mungkin. punya pacar dia. Oh, Wah. maaf ya. Ya mungkin pertama untuk teman-teman MMD ku dulu terima kasih. Bahkan sampai sekarang pun kemarin aku masih bukber MMD ya. Wah, Kita solid, tuh masih solid, solid solid, sampai solid, sekarang. Waktu itu yang bukber datang pun juga semuanya. Mungkin 2 nggak datang karena magang di Jakarta. Itu kan kita masih sering kotakan. Ya aku pingin apa ya, karena kita dulu pernah jadi satu rumah, satu keluarga bareng gitu ya. Mungkin komunikasinya tetap berjalan gitu ya. Terus untuk teman-teman nih angkatan 22 nih yang mau MMD ya, saranku 1 doang. Pinter-pinter lah ini. Cinlok. Sorry guys. Ceplosan tuh. Ini ya, pinter-pinterin jaga sopan santunnya. Mungkin aku lebih ke arahnya sopan santun. Kalau urusan kekeluargaan bla bla pasti mereka udah paham. Di sopan santunnya, karena orang desa itu nggak bisa ditebak ya perasaannya gimana, gampang baper apa enggak itu kita nggak bisa nebak. Jadi sopan santun itu paling utama. Terus itu aja sih kalau aku. Mungkin yang lain mungkin ya basic lah, semua orang pasti bisa. Cuman di sopan santun yang susah, apalagi orang-orang dari daerah Jawa Barat ya. Itu Barat Jawa atau Jawa Barat? Jawa Barat bukan. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat Spesifik tuh. Spesifik. Kebanyakan tuh mereka tuh apa ya, ngomong ke orang tua tuh kayak nggak ada sopan-sopannya gitu loh. Ngerti, Kan ngerti. kalian tahu sendiri orang Jawa sama orang situ kan beda. Hmm. Aku sebagai orang Jawa kan bisa lah bahasa halus itu. Itu sih. Berarti karena kita dari pendatang lah Pendatang istilahnya lah, ya, harus kita harus, tahu sopan santun. hormat. Oke, mungkin dari Mas Kesit gimana Mas? Kalau aku mungkin pertama aku mau shout out buat kelompokku, kelompok MMD 473. Iya ada. Shout out semua. Shout out parah. Kelompok 473 ya, MMD 45. Shout out Aku buat bangga. Aku bangga pernah jadi bagian dari keluarga kalian gitu. Jadi untuk pesannya sendiri buat teman-teman yang akan KKN itu angkatan 22 ya. Ya, mereka ini Ya. sama mbak-mbak mas-mas di belakang Oke. Mungkin apa ya? Benar kata kali, jaga sikap, jaga perbuatan kalian karena itu akan menjadi cerminan diri kalian nanti di waktu KKN gitu. Karena benar banget apa yang kalian lakuin, apa yang kalian perbuat itu akan membawa nama alma mater juga, nama alma mater, nama nama diri kalian bener gitu. gitu. Jadi sebisa mungkin atau biasakan harus bisa.
harus bisa kalian menyesuaikan dengan ke lingkungan di sana. di sana. Beradaptasi lah. Beradaptasi lah intinya benar. gitu. Jadi jangan Seenaknya. jadi manja, jangan jadi Jangan manja. jangan manja, harus Jangan mandiri. Mandiri ya, karena benar-benar dituntut itu kita. Benar. Benar-benar dituntut buat gimana ya, hidup dengan berbaur dengan masyarakat di sana gitu. Sama tambah nih. Ini yang mungkin semua orang tuh hampir nggak tahu ya. Sebenarnya orang-orang desa itu punya hak buat mengundurkan kalian. Jadi kayak kalian dikembalikan ke univ tuh bisa. Jadi bisa karena sebelumnya kelompok KKN di desaku sebelumnya itu juga pernah dipulangin karena ya itu sopan santun nomor 1. Berarti ya karena dia ngelanggar sendiri kan, bukan jangan karena desa. pokok kalian tuh masih bisa diundurin. Jadi kalian ntar ya jatuhnya berarti ngulang KKN di tahun depan. benar. Oke, mungkin itu aja nih obrolan kita di baterainya kali juga ini. Aduh, habis Aduh, nih. edit dulu dong. ini dulu dong. Mas operator. Oke. Ini berarti jangan yang penting banget ya nih buat Bener. angkatan 2022 nih. Dan harus diingat nih pesan-pesan ini Iya ya. dong, pastinya. Ini nggak mau diinin dulu. Baru kita lanjut ngomong. Langsung Langsung aja. Langsung aja ya. Oke ya. udah selesai juga udah. Oke, mungkin Oke. itu akhir dari obrolan episode kali ini ya. Padahal masih seru banget nih Lex sebenarnya. Masih banyak banget Sayang yang banget ya. Kulik-kulik. Nama podcastnya tadi apa? Koma titik. Apa tuh panjangannya? Komedi Jadi mahasiswa, teknik informatika dan teknik komputer. Buset, kelas. Keren banget tuh. Siapa yang bikin nama? Oke. Nama batuk Lex. Atas Ya. nama Alex. Iya. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk Mas Kesit dan Mas Ya, Galih sama-sama. udah jadi Sama-sama. nemenin kita nih di Koma Titik Makasih, episode kali makasih. ini. Ditunggu Nah, undangan berikutnya lah ya. boleh tuh. Makasih juga buat dulur-dulur teknik komputer dan teknik informatika Bener. yang udah nonton dan dengerin kita nih. Oke, Oke, aku Paler. aku Alex. Nantikan di Koma Titik episode selanjutnya. See you. Dadah. Dadah. See you.